Utang pemerintah hingga 31 Oktober 2024 menembus 8.560,36 triliun rupiah, naik 1,02% dari September. Rasio utang terhadap PDB juga naik tipis ke level 38,66% atau masih di bawah batas aman 60% sesuai Undang-Undang Keuangan Negara. Sebagian besar utang berupa surat berharga negara atau SBN senilai 7.550,7 triliun rupiah, sementara pinjaman mencapai 1.009,66 triliun rupiah, yang terdiri dari pinjaman luar negeri 967,41 triliun rupiah dan domestik 42,25 triliun rupiah. Risiko utang terjaga dengan rata-rata jatuh tempo 8,02 tahun. Sementara itu risiko tingkat bunga dan risiko nilai tukar juga terkendali. 80,2% total utang menggunakan suku bunga tetap dan 72,1% total utang dalam mata uang rupiah. Komposisi SBN dominan dipegang oleh investor dalam negeri yakni 85,02%, dengan lembaga keuangan domestik seperti bank dan dana pensiun menguasai porsi besar. Bank Indonesia juga memegang 24,7% untuk kebutuhan moneter. Menteri SDM Bahlil Lahadalia memberi sinyal kuat bahwa ojek online atau ojol tak masuk kategori penerima BBM subsidi seperti Pertalite. Alasannya kendaraan ojol dianggap sebagai kendaraan untuk kegiatan usaha bukan konsumsi pribadi. Bahlil juga mengungkapkan pemerintah sedang menata ulang penyaluran subsidi BBM agar tepat sasaran. Salah satu alternatif yang sedang dikaji adalah skema campuran, yaitu bantuan langsung tunai atau BLT dan subsidi langsung pada barang. Adapun pengumuman skema subsidi BBM yang baru disebut akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat. Bahlil menambahkan perubahan skema ini dilakukan Presiden Prabowo untuk memastikan bahwa yang subsidi diterima oleh masyarakat yang berhak. Pemerintah memutuskan menurunkan tarif tiket pesawat domestik sebesar 10% selama periode Natal dan Tahun Baru. Langkah ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meringankan beban biaya perjalanan masyarakat di seluruh bandara Indonesia. Juru bicara Kementerian Perhubungan Elba Dahmuri mengatakan kebijakan ini akan diterapkan selama 16 hari sejak 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025. Untuk mewujudkan penurunan ini, berbagai pihak terlibat mulai dari Pertamina Angkasa Pura, maskapai hingga Airnav. Adapun Prabowo meminta Pertamina untuk menurunkan harga aftur hingga 10% di 19 bandara utama. Sedangkan PT Angkasa Pura dan unit penyelenggara bandara udara diminta pemerintah memberikan diskon 50% untuk pelayanan jasa penumpang pesawat udara dan pelayanan jasa pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara. Terkait maskapai, Prabowo meminta maskapai untuk menurunkan full surcharge jet menjadi 2% dan propeller menjadi 20%. Dan tak lupa Prabowo meminta Airnav untuk menyesuaikan operasi bandara untuk memaksimalkan pelayanan. Tarif diskon ini akan berlaku untuk tiket yang belum terjual. Penumpang yang sudah membeli tiket berpeluang mendapatkan insentif sesuai kebijakan maskapai. Elba optimis langkah ini tak hanya membantu masyarakat, akan tetapi juga mendorong pariwisata dan ekonomi nasional. Rasio pajak Indonesia terhadap PDB disebut hanya 10,21% atau tertinggal jauh dari negara ASEAN lain seperti Vietnam yang berada di 22,7%, Filipina 17,8% dan Thailand 16,5%. OECD menyebut penyebab utamanya adalah tingginya pekerjaan informal yakni berada di 60% angkatan kerja serta rendahnya kepatuhan pajak. Karena hal tersebut, OECD memberikan 6 rekomendasi untuk perbaikan diantaranya terkait PPN, cukai, PPHOP, PPh Badan Usaha Pajak Properti dan Jaminan Sosial. OECD juga menekankan pentingnya penegakan hukum pajak yang tegas untuk mengurangi penghindaran pajak oleh perusahaan besar dan orang kaya. OECD menyebut solusi wajib agar masalah ini segera selesai, yakni reformasi menyeluruh untuk mengatasi kesenjangan pajak. Hal ini harus dilakukan Indonesia untuk membangunkan pondasi keuangan untuk menjadi negara yang kuat. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengancam akan melancarkan tarif balasan jika Presiden terpilih AS Donald Trump merealisasikan rencananya untuk menaikkan tarif impor sebesar 25% terhadap produk dari Meksiko.
Langkah ini diprediksi akan mematikan 400.000 lapangan kerja di AS dan memicu kenaikan harga barang konsumen termasuk kendaraan. Menteri Ekonomi Meksiko Marcelo Ebrard menegaskan tarif baru ini tidak hanya melanggar perjanjian perdagangan USMCA, tapi juga akan meningkatkan biaya operasional perusahaan otomotif Amerika Serikat seperti Ford dan General Motors yang beroperasi di Meksiko. Saat kebijakan ini diterapkan, harga rata-rata truk pick-up kendaraan favorit di Amerika Serikat diprediksi akan melonjak hingga $3.000 Amerika Serikat atau sekitar 47 juta rupiah. Untuk itu, Meksiko menyerukan kerjasama regional daripada perang tarif yang hanya akan memperburuk ekonomi kedua negara.